Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Jacin dan kali ini ditemani oleh Yesi Z ya. Yesi ini hari ini akan sharing tentang lensa barunya, yaitu Camlan 50mm f1.1 Mark II. Nah, kebetulan ini untuk Sony-nya Yesi. Yes, 6400. Nah, Yes, ini kenapa kamu pindah dari Sigma yang biasa kamu pakai ke Camlan 50mm ini? Ceritanya gimana? Mungkin tepatnya bukan pindah sih Pak, tapi nambah. Nambah ya? Iya, nambah. Jadi kita. Sigmanya nggak ada rencana untuk dijual? Nggak ada sama sekali. Malahan kalau misalkan memang ada waktu, ada kesempatan lagi bisa beli yang Sigma yang lain lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya malah. Iya. Nah, kenapa nambah Camlan 50mm ini padahal kamu sudah punya Sigma 30mm f1.4? Ini ceritanya gimana? Jadi saya pertama sangat suka dengan manual fokus ya. Jadi rencananya waktu itu pengen belajar-belajar. Kalau misalkan kita pakai autofocus itu kesannya oke, kita bisa foto dengan cepat, apalagi kalau dengan speed yang tinggi ya gitu. Cuman ketika saya megang pertama itu ada manual fokus yang waktu kita di Leica ya Pak ya. Terus saya pernah coba, terus rasanya kok kayaknya sulit ya membuat foto itu gitu. Cuman karena justru karena merasa itu sulit, saya malah makin tertarik ya gitu kayak penasaran. Iya, penasaran. Dan kalau hasilnya saya bisa dapatkan, itu rasanya puas. Iya, lensa ini saya lihat ya, meskipun ukurannya kecil, bahkan lebih kecil dari yang Sigma, tapi ini bobotnya juga nggak ringan ya, beratnya lumayan, setengah kiloan lebih kayaknya. Tapi dia ukurannya tetap compact, karena mungkin karena manual fokus. Dan juga bukanya besar sekali nih, f1.1. Jadi kalau kita lihat di fisiknya ini, kita bisa atur bukanya langsung. Dan saya lihat, wah lubangnya besar sekali nih, 1:1 ini. Sangat luar biasa. Jadi kalau untuk foto di tempat yang gelap, atau kamu mau bikin yang bokeh banget, ini tentunya dapat. Dan tentunya lensa Camlan ini udah generasi yang kedua ya. Yang ke-1 memang banyak diuji bahwa kualitasnya biasanya kurang tajam, tapi yang Mark II ini sudah lebih bagus. Saya dengar kabarnya seperti itu. Nah, pengalaman kamu waktu makainya dan hasil-hasil foto yang kamu hasilkan itu gimana? Seperti yang kita tahu, kalau misalkan 50mm ini kan 1,5 ya Pak dikali. Nah, makanya saya mencari dari mulai lokasinya yang kira-kira pas ya untuk pemotretan waktu pas Camlan ini. Yang pas saya waktu itu kebetulan saya menyewa studio, saya menyewa model, jadi saya foto di situ. Pertama saya survei dulu lokasinya, kira-kira untuk Camlannya sendiri cukup nggak ya kalau saya ambil angle dari sini. Gitu. Kurang lebih yang saya lakukan itu dulu sebelum saya memulai untuk foto-fotonya. Iya, ini 50mm, ini kalau di Sony itu dikali 1,5 jadi sekitar 75mm. Jadi dia punya sudutnya lebih panjang lah. Kalau misalnya untuk potret setengah badan, ini sepertinya lebih asik ya, lebih pas gitu. Mungkin saya waktu itu ada banyak ngambil tuh yang segini, sampai dari kepala, ujung kepala sampai ke dada, atau sampai segini kemungkinan sampai ke pinggang gitu. Kalau yang 30mm ini sendiri kan lebih luas ya, latar belakangnya kalau misalnya sesuatu yang indah kamu bisa masukin lebih banyak, sedangkan kalau yang ini mungkin lebih sempit. Nah, ngomong-ngomong tadi katanya mau nanya-nanya sesuatu mungkin tentang Camlan ini. Oh iya, saat saya beli Camlan ada yang masuk ke Instagram saya nanya, Yes, ngapain sih kamu beli manual fokus Camlan? Kamu kan udah pakai Sony 6400 yang jelas kalau dipasangkan dengan Sigma pasti punya autofocus yang hebat kata gitu Pak. Gitu. Tapi kenapa malah cari Camlan yang jelas-jelas manual fokus, bukan tambah susah jadinya? Gitu. Itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Jadi saya yang jawab. Nggak apa-apa sekalian Pak. Ya, jadi keuntungan dari lensa manual fokus tentunya salah satunya adalah ukurannya bisa tetap compact, ya kan? Pertama. Kedua, bukaannya. Kalau misalnya yang Sigma ini memang oke banget lah 1,4. Tapi bayangin ini 1,1. Jadi lebih besar lagi. Jadi untuk bikin bokeh-bokeh yang lebih blur lagi lah istilahnya. Jadi bisa didapatkan dengan lensa-lensa manual.
yang paling penting juga dari segi harga nih. Kalau lensa-lensa autofocus dari Sigma atau Sony yang terutama kalau udah grade-nya tinggi nih, itu harganya kan mendekati 10 juta dan kemudian juga banyak yang di atasnya, bahkan ada yang 30 juta. Nah, jadi teman-teman yang mungkin pengen mulai dengan harga yang ekonomis, dapat bukaan besar, ya manual fokus. Dan lagi manual fokus itu punya kelebihan yang lain lagi. Misalnya karena dia buatannya dari logam, dia tidak punya banyak elektronik di dalam, bahkan nggak ada. Maka dia lebih long lasting. Karena kita tahu kalau sesuatu yang ada elektronik, ya tentunya kita nggak bisa garansi dia 20 tahun lagi masih bekerja dengan baik, ya kan? Ya. Tentunya saya sendiri sependapat ya dengan Bapak. Karena buat saya, waktu itu satu yang saya jawab adalah feelingnya berbeda saat saya memakai autofocus dan manual fokus. Iya, apa itu? Pertama gini, ketika kita pakai autofocus, kita memang bisa cepat mendapatkan sesuatu. Ibarat kata kalau saya lagi street fotografi menggunakan ini, saya bisa simpan seperti ini, Pak. Jadi saya tinggal tahu angle-nya bagaimana, saya bisa cekrek tanpa saya melihat ngintip gitu. Tapi kalau manual fokus bedanya kita harus punya pertama kesabaran. Kita tahu lebih sadar dengan lokasi, lebih sadar dengan lingkungan. Terus saya bisa feelingnya saat saya dapat momennya itu nggak tergantikan ibarat kata Pak. Gitu. Jadi momennya itu ya hanya pada saat itu gitu. Dan itu sulit kita dapatkan gitu kan. Ya, jadi itu menarik yang kamu bilang bagaimana menggunakan manual fokus untuk street fotografi ternyata gak gampang. Untuk potret juga gak gampang. Tentunya teman-teman yang biasanya pakai autofocus akan merasa kok jadi ribet gitu. Tapi kita bisa pakai namanya antisipasi. Misalnya kita bisa fokuskan dulu kita ke satu tempat gitu, di mana terus kemudian mungkin ada orang jalan atau apa, dia kalau misalnya dia melewati titik itu kita tinggal jeprek aja. Itu kan bagian situ kita sudah fokus. Itu namanya kita pre-fokus dulu. Dan lalu untuk videonya sendiri juga menarik sekali dengan manual fokus ya, Yesi. Menarik Pak. Gimana saya ceritanya? Waktu itu ketemu binatang gitu. Ketemu binatang, kebetulan dia memang sulitnya adalah yang saya pertama kali saya bikin video pakai Kamlan. Bagaimana caranya saya binatang yang jelas capung itu terbang-terbang kemana-mana gitu kan. Tapi kebetulan pada saat itu dia ada di tempat yang sama gitu. Terus dia sempat pergi, terus dia balik lagi ke lokasi yang sama kayak gitu Pak. Nah saya sudah tahu kira-kira di sinilah posisinya mereka ada gitu. Ya udah saya stay di situ. Pas dia balik lagi, saya cuman putar pelan-pelan gitu untuk mendapat fokusnya gitu. Dan itu yang menurut saya menarik ya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya pakai yang autofocus dari mulai blur langsung fokus, ya kan? Tapi kalau manual fokus itu kita bisa bikin dari blur pelan-pelan ke fokus. Oke, jadi lebih ada nilai artistiknya. Iya, ada artistiknya, nggak langsung tembak. Iya, iya ada kayak set dia fokus. Dan lensa Kamlan itu juga keuntungannya adalah lensa manual fokus pada umumnya itu dia punya fokus throw-nya panjang. Jadi kita bisa fokusnya benar-benar sangat gradual, sangat gradasinya lebih enak. Dan kemudian juga di bukaannya ini, nggak tahu kamu udah menyadari atau enggak, dia nggak ada kliknya. Jadi jadi kalau misal tiba-tiba kita, kok terang banget ya, atau tiba-tiba jadi gelap, kamu bisa muter ini di video langsung tanpa orang tahu bahwa kamu ganti aperture, ya karena secara gradual sekali. Nah itu makanya banyak juga teman-teman yang menggunakan lensa-lensa manual untuk merekam video nih, meskipun A6400 seperti kata teman kamu kan sudah canggih autofokusnya. Gitu. Asik juga ya. Oke teman-teman, kita sudah dengerin kisahnya Yesi ya, kenapa dia memilih lensa Kamlan ini dan juga pengalamannya menggunakan untuk fotografi dan videografi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin mengetahui harga, mungkin ingin membeli, nah itu bisa melihat di link deskripsi di bawah. Dan ngomong-ngomong, lensa Kamlan ini juga tersedia bukan hanya untuk Sony E-mount saja, tapi juga untuk Fuji X-mount dan Canon EOS M. Sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye!